الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأكل العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah. Yang pertama adalah al-kibru, akhlak tercela yang bernama al-kibru. Al-kibru artinya adalah sombong. Kita adalah sombong. Rasulullah SAW mendefinisikan apa itu sombong. Beliau bersabda di hadis Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu definisi sombong. Salah satu definisi sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Padahal sudah kita jelaskan kepada dia, ini loh dalilnya, ini loh pemahaman yang tepat menurut ulama. Dia menolak kebenaran plus meremehkan ulama tersebut atau manusia secara umum. Hadis riwayat Muslim. Ini definisi sombong. Atau intinya dia merasa tinggi ketika dinasihati tidak mau, bahkan meremehkan orang tersebut, seakan-akan orang lain itu di bawahnya. Ini merupakan akhlak yang sangat tercela. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, akhwafu ma akhafu ala hadhihi ummah al-kibru. Sesuatu yang paling saya takuti di antara umatku ini, di zaman beliau terutama, adalah kesombongan. Dan ancamannya, orang yang sombong itu tidak akan masuk surga. Sombong tingkat kakak, kelas kakak, sombong akan Fir'aun atau orang yang di atas itu tidak perlu, supaya dia tidak masuk surga. Surga hanya sebesar kata orang biji sawi, ya. Tapi yang tetap darah ini adalah semut yang kecil. Tafsir salaf. Di dalam hati sombong itu gitu. Maka Allah mengharamkan dia ke surga. Terus gimana Pak kalau sudah terlanjur ada kesombongan kecil? Ya segera tobat, ya, segera bertobat kepada Allah. Ya. Insya Allah Taala dia akan diizinkan memasuki surga Allah Subhanahu. Kenapa? Karena surga ini tempatnya orang yang suci. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
dari tidak dimanfaat di dalamnya harta dan anak laki-laki, kecuali barang siapa yang datang dengan hati yang salim, salimah minal kibri, yang dia suci atau selamat dari kesombongan. Pasifik ini butuh menjaga ya. Orang dalam nggak butuh mungkin ya. Dan salah satu, kemudian jadi sebelum saya lanjutkan Pak ya, metode saya di pertemuan terakhir ini adalah menyebutkan definisi dalil, kemudian yang ketiga efek negatif dari akhlak tercela tersebut, kemudian yang kelima dari setiap sifat adalah solusi. Pertama definisi, pengertian, dalil, kemudian akibat buruk dalil atau contoh dari salaf misalnya akibat buruk, kemudian solusi. Di antara akibat buruk atau efek negatif dari kesombongan adalah sudah saya sebutkan tadi, tidak diizinkan memasuki surga, bahkan ancamannya adalah neraka. Yang kedua, akan dipersulit oleh Allah untuk difahamkan dari agama, difahamkan dari pemahaman ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Dia sulit paham. Sulit paham itu kadang bukan karena bodoh. Dia pintar Pak, mungkin juara 1 dulu ketika sekolah. Tapi karena dia punya sifat ini sombong, maka tidak akan bertemu antara cahaya dan juga kegelapan di dalam hati seorang mukmin. Di dalam hati seorang mukmin. Ketika Allah berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Saya ulang lagi. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Yang artinya surat dulu ya, surat dan ayat dulu. Nanti biar tidak diprotes ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah protes ini bapak-bapak darah. Surat Al-A'raf ayat 146. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu," saya akan palingkan, janji Allah, "an ayati alladziina," dari ayat-ayatku, saya akan palingkan dari pemahaman ayatku, dari hidayah. Karena sebab siapa? Mereka sendiri, alladziina, mereka yang orang-orang yang yatakabbaruna fil ardi, mereka orang yang sombong di dalam bumi, di atas bumi maksudnya. Di ghairil haqq, karena orang yang sombong mesti di atas kebatilan, bukan di dalam kebenaran. Salah satu sifat mereka di ayat 146, ayat 146 surat Al-A'raf. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Bahkan ketika mereka melihat mukjizat Allah atau tanda-tanda kebesaran, mereka tidak beriman gara-gara mereka sombong. Wa iyyaras sabila rusyi la yattakhiduhu sabila. Kalau mereka ditunjuki ini loh jalan kebenaran, ini loh dalilnya, karena gara-gara sombong tadi Pak. Ini selaras dengan hadis Nabi, menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia, di antaranya dai tersebut atau mubalik tersebut. Ketika mereka ditunjuki melihat jalan kebenaran, la yattakhidhu sabila, mereka tidak ambil, ditolak. Ya. Wa iyyara sabila la yattakhidhu sabila. Sebaliknya, mereka ketika melihat jalan kesesatan malah diambil, karena sesuai dengan sifat buruk tersebut. Dari kabianahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka itu orang-orang yang lalai, dan karena sebab mereka itu lalai. Ini ayat 146. Efek negatif dari sombong luar biasa Pak. Bisa mengeluarkan orang dari keimanan. Makanya tidak heran ketika Nabi berdakwah, sulit bagi sebagian orang kafir Quraisy menerima kebenaran. Kenapa? Karena dari awal sombong, sudah pasang badan. Siapa kamu ya? Baru lahir kemarin, masih muda dari saya, gitu ya. Kira-kira seperti itu Abu Jahal CS itu. Ya.
mengganti agama nenek moyang kami gitu ya. Mawajadna alaihi abana kata mereka. Kami nggak mendapati orang tua kami dulu kayak gini. Malah berjalan dengan sejarah nenek moyang gitu. Itu di antara efek negatif dari kesombongan. Al-A'raf ayat 146. Di antara yang lain saya singkat insyaallah karena saya rangkum di sini ada 10 sifat atau akhlak yang tercela. Khawatir nggak cukup waktunya. Yang ketiga, salah satu efek salah tiga ya dari efek kesombongan adalah dibenci manusia. Ini jelas, tidak perlu dalil. Fakta di lapangan sudah membuktikan orang yang sombong itu dijauhi manusia. Maksudnya manusia yang soleh, manusia yang soleh. Jadi barometer kita, orang-orang soleh ini mendekati kita atau menjauhi, itu barometer. Barometernya. Orang yang soleh, para ulama, orang yang bertakwa, orang yang rajin beribadah, orang yang alim, nah ini, terutama yang alim. Ketika mereka mencintai maka itu tanda kebaikan, kalau membenci maka sebaliknya. Jadi setidaknya ada 3, saya singkat. Efek buruk dari kesombongan, sifat tercela bagi seorang mukmin. Aslinya dalam hati, sifat ini baik mulia atau tercela, kemudian direalisasikan dalam perbuatan. Adapun solusinya yang ditawarkan adalah pertama, supaya terhindar dari kesombongan atau obat. Segala penyakit ada obatnya. Penyakit badan, flu, ada obatnya. Minum apa gitu ya. Jadi takut promosi. Sebagaimana penyakit hati juga ada obatnya. Di antaranya pertama, tadhkuru asral insan. Kita mengingat bahwasanya manusia ini diciptakan dari air yang hina. Mimma mahin kata Allah. Dari air yang hina, yaitu air mani. Dari sesuatu yang hina, tidak bisa apa-apa, lemah, lahir bayi. Saya yakin di sini baik yang sudah menikah atau belum, baik yang sudah punya anak atau belum. Kita doakan yang belum supaya punya anak, yang belum nikah juga ditemukan jodohnya insyaallah. Yang masih kecil jangan mikirin dulu, fokus belajar. Kita yakin dari air yang hina tersebut, kemudian bayi yang sangat lemah, yang mungkin tidak punya malu kalau kita biarkan tanpa baju. Kita pikir kita dulu seperti itu, Pak. Sesuatu yang lemah sekali, tidak punya apa-apa. Orang tua hanya membantu. Allah turunkan rezeki lewat orang tua. Kok ketika sudah mapan gitu ya, bahasa kita mapan. Ini mapannya relatif ya. Yang penting bahagia, gak harus kaya, mapan. Ya sudah balik, kok malah sombong. Ingatlah, jadi solusi pertama kita merojaah. Ingat kita dulu dari mana. Kita dulu gak punya apa-apa. Kalau tanpa Allah SWT, kita tidak akan mulia seperti ini, menjadi manusia, menjadi mapan gitu ya. Maka ketika kita mengingat kita diciptakan dari hal tersebut atau dari tanah, kalau itu Adam ya, Islam, maka insya Allah mulai merucut itu kesombongan. Yang kedua, solusinya adalah sering-seringlah kita jagongan ya, atau ngobrol dengan orang yang kekurangan atau derajatnya di bawah ya, atau derajat sosialnya itu menengah ke bawah, atau bahasa gamblangnya orang miskin, orang fakir. Sering-seringlah kita ketemu mereka. Ini gak harus ngobrol, yang penting ketemu gitu ya. Jangan kita memilih teman yang punya duit saja. Ini indikasi ingin ya, kecipratan fulusnya atau ditraktir di hatinya. Itu salah satu solusi. Yang kedua maksudnya adalah sering-sering kita melihat orang yang di bawah, orang yang ya, di bawah kita ya. Kalau urusan dunia ya. Kalau urusan dunia kita lihat ke bawah supaya bersyukur. Kalau urusan akhirat kita lihat ke atas ya, saya nggak ada apa-apanya ini. Dia sudah sholat tahajud tiap hari, dia sudah menghafal Quran ini, supaya semangat amal soleh. Nah, ketika kita sering ketemu orang-orang yang biasa saja dalam sisi ekonomi, maka insya Allah tidak akan sombong karena kecipratan.
sifat-sifat mereka yang tawadhu itu. Jadi kenapa akhlak mulia dan akhlak tercela itu muncul? Kadang memang pergaulan. Mungkin orang tuanya sudah mengajarkan dia punya akhlak baik, tapi karena sering ketemunya di tempat kerja orang-orang yang gak jelas itu, yaitu orang-orang yang punya akhlak tercela, maka ketularan. Ketika kita kumpul dengan orang-orang yang miskin, tentunya miskin yang soleh ya, maka insya Allah akan kita belajar tawadhu sehingga tidak sombong. Kemudian yang ketiga, salah satu solusinya adalah kita berusaha menerima kebenaran walaupun itu pahit. Kenapa? Karena obat itu banyak yang pahit dan menyakitkan. Bekam itu pahit apa enak atau enggak? Bekam itu. Kalau bekam kering mungkin enak ya, tapi bekam basah ini ditusuk-tusuk ya. Banyak yang takut gitu. Enggak usah saya kering saja. Pil-pil itu banyak yang pahit. Walaupun yang manis juga banyak. Madu gitu ya. Maksudnya madu yang diminum ya, bukannya madu yang berambut ya. Yang berambut ini pahit ini ya. Jadi seperti itu. Maka kita berusaha menerima kebenaran walaupun itu terasa pahit, terasa berat. Kok saya terima kebenaran dari dia padahal dia masih muda misalnya. Saya gengsi padahal saya sudah menyampaikan di majelis seperti ini, kok saya rujuk dari perkataan saya. Malu dong, enggak? Tidak boleh. Kalau dia mengatakan itu berarti dia sombong. Ya, dia sombong. Sudah ya, sekitar 3 atau lebih sedikit ini solusi dari supaya kita terhindar atau sembuh dari sifat kesombongan. Kemudian yang kedua, tidak kalah bahayanya, akhlak tercela yang wajib kita jauhi, wajib fardu ain adalah hasad. Sering saya sebutkan di mana-mana. Hasad. Hasad ini penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sebab kenapa iblis dikeluarkan atau diturunkan dari langit menuju dunia dan divonis masuk neraka jahanam karena 2 sifat. Pertama sombong, yang kedua hasad. Hasad itu apa? Tamanni zawal nikmati ghairihi. Dia berangan-angan supaya nikmat orang lain itu lenyap. Kalau tetangga kita, orang lain mendapatkan nikmat atau kesenangan, kita iri dengki. Nah, itu bahasa kita. Hasad itu adalah iri dengki, berharap nikmat orang lain itu lenyap, baik pindah ke kita atau tidak pindah, yang penting lenyap aja gitu. Kalau tetangganya dapat motor baru misalnya atau HP baru, kok merasa sempit, hati-hati. Kita segera mencari solusi karena ini penyakit ya, yang setan tularkan kepada kita. Jadi berbeda ya. Kalau kita, wah saya pengen seperti dia, tanpa mengharap nikmat orang lain itu hilang, maka itu bukan sombong, bukan hasad, bukan iri, bukan. Saya pengen seperti dia, pengen kaya misalnya, pengen punya HP baru juga, tapi saya sudah lama ya. Maka itu bukan iri, ya, bukan iri yang tercela maksudnya. Iri yang tercela dimasukkan dalam hadis adalah ketika dia berangan-angan supaya nikmat itu lenyap. Selama nikmat itu masih ada di tetangga kita, orang lain kita, ya, orang lain dari kita, maka hati ini gak nyaman. Nah, ini hati-hati. Tamani zawal nikmat. Adapun dalilnya dari definisi, kemudian dalilnya adalah banyak, diantaranya ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 54. Allah berfirman, Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Am yahsudunan nasa. Kenapa mereka itu mempunyai sifat hasad kepada orang lain, kepada manusia, terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka dari fadilah atau karunia Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berbicara berkaitan dengan hasadnya, irinya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika ternyata yang menjadi nabi itu adalah orang Arab, mereka hasad. Kok bukan dari golongan kita?
dari Ibrani, dari Bani Israel, tapi kok dari orang Arab. Mereka sangat berharap bahkan membunuh Nabi supaya tidak ada Nabi itu dan Nabi dari mereka. Kemudian turun ayat ini, kenapa mereka itu hasad terhadap manusia, maksudnya Nabi Muhammad SAW, terhadap yang Allah berikan kepada beliau berupa kenabian. Jadi mereka tercela, mereka dibenci oleh Allah gara-gara hasad, gara-gara hasad. Adapun efek tercela dari sifat efek buruk dari sifat hasad ini Rasulullah sebutkan. Mohon izin minum dulu sebentar. Ini efek buruknya sangat membahayakan, Pak. Yaitu bisa menghapus amal soleh selama ini yang sudah kita usahakan, mulai dari balik sampai hari tersebut. Ngapunten panjenengan mungkin ada yang umurnya 80, 70, 60 ya. Atau mas-mas ini Masya Allah si muda, tapi sudah amalnya banyak sekali. Mungkin dari sisi kuantitas atau kualitas sudah berusaha banyak, bahkan menggelontorkan sekian uang untuk haji, menggelontorkan sekian uang untuk umroh, atau mungkin untuk jihad fisabilillah dan belum sempat syahid, pulang ke Magetan. Sudah capek kita, sudah berharap mati hari ini untuk husnul khatimah, kok dia mempunyai sifat hasad ini. Saudaranya mendapatkan nikmat, iri dengki, apa efeknya? Terhapus amal soleh yang telah lalu. Rugi sekali ya. Dalilnya Rasulullah bersabda, iyyakum wal hasad, hendaklah kalian menjauhi hasad, fa innal hasada ya'mul hasanat, karena sifat hasad itu bisa memakan kebaikan yang telah lalu. Kama ta'kulun narul hataba, seperti api melahap kayu bakar. Ini bukan kayu yang basah, Pak, yang kehujanan tadi siang sore itu. Kalau itu bukan kayu bakar atau kayu bakar yang belum siap dibakar, tapi ini kayu bakar yang kering kerontang, siap untuk cetek geni dan masak, Bu ya. Zaman orang dulu terutama masak pakai dandang, nyemprong dulu, Masya Allah ya. Kalau kayunya basah lama, tapi kalau kering cepet. Nah, Rasulullah sampai mengibaratkan lahapnya hasad ini ketika memakan, melenyapkan kebaikan atau amal soleh seperti api yang melahap kayu bakar. Mungkin ada rumah di sini yang masih dari gedek, ngapunten ya, atau dari kayu. Ketika dilahap si jago merah apa ya istilah api itu, si jago merah, maka sangat cepat sekali hangus seperti itu. Kan kasihan. Rasulullah sampai mengibaratkan seperti itu, menunjukkan bahayanya sifat hasad ini. Mungkin dia selama ini baik saja, kalau ketemu senyum, salaman, saling bahkan kasih hadiah, tapi sifat ini tersembunyi dalam hati. Walaupun kadang-kadang dia keluarkan lewat perbuatan, ketika sinis, ketika ketemu, atau berusaha ya, merusak barang orang lain supaya lenyap. Tapi cukup bagi dia dalam hati, sifat iri dengki tersebut bisa melenyapkan amal soleh dia. Capek kita sudah mengeluarkan dana sekian untuk haji umroh, untuk sedekah fisabilillah sekian triliun misalnya, Allah hapuskan dengan satu detik karena sifat hasad tersebut. Mudah-mudahan kita jauhi dari sifat yang sangat buruk ini. Dan salah satu efek buruk dari sifat hasad ini, Pak, adalah hidupnya tidak tenang. Hidupnya tidak tenang. Tidurnya tidak nyenyak, bahkan tidak bisa tidur. Kenapa? Karena malah masih memikirkan tetangganya. Wah, ini kok rumahnya nggak kebakar-bakar tau gitu ya. Sangat buruk sekali, Pak. Padahal Nabi kita memerintahkan untuk saling mengasihani di antara kaum muslimin. Kok ini malah punya sifat buruk yang efeknya seringnya adalah tidak berbuat baik kepada tetangga tersebut. Ketika tidur tidak nyenyak, ketika makan tidak enak, ketika bertemu walaupun dia senyum tapi hatinya terbakar-bakar. Wah, dia kok bisa senyum sih?
saya pengen dia itu nangis gitu. Ini orang seperti ini buruk sekali, walaupun dia mukmin, sifat hasad. Jadi hidupnya tidak tenang. Kemudian yang terakhir, saya singkat, akidah dia bisa cacat ya. Saya tidak mengatakan kufur menjadi non muslim, itu tidak. Tapi cacatlah iman dia kepada rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada qada dan taqdir dan qadar. Iman kepada takdir bermasalah. Iman kepada takdir bermasalah. Kenapa? Karena seluruh apa yang di dunia ini sudah Allah takdirkan, sudah Allah bagi-bagi itu rezeki. Mungkin usaha kita sama-sama lapak online misalnya ya. Star, usahanya sama, modalnya juga sama. Kita juga sama-sama makan nasi, tapi kok hasilnya beda. Setiap hari dia profit sekian juta, saya hanya 1.000 rupiah. Kalau dia beriman kepada takdir, rukun iman yang terakhir, maka insya Allah tidak akan seperti itu. Berarti cacat ini iman dia terhadap takdir, karena Allah sudah bagi-bagi itu hasil dari usaha kita. Anda sekian, Anda sekian, dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti langsung kita masuk ke solusi. Solusinya adalah pertama, kita perbaiki rukun iman kita yang ke-6, yaitu iman kepada qada dan qadar, khairi wa syarri. Rasul bersabda, hadis sahih riwayat Bukhari atau Muslim, antum bina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri. Anda harus beriman dengan rukun iman yang ke-6, yang 6 itu. Saya singkat, yang ke-6 adalah wabil qadari, yaitu iman kepada takdir, khairi wa syarri, baik yang baik atau buruk. Baik yang baik atau buruk kita harus rela ketika diri kita sendiri tertimpa kebaikan atau orang lain. Maka solusinya adalah kita murajaah pelajaran kita di SD dulu. Di SD dulu atau di TK ya, di TPA. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Satu kepada Allah, yang kedua kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, pada hari kiamat, yang terakhir kepada qada dan qadar. Maka insya Allah hati kita akan tenang. Sudah berusaha, ternyata tetangga lebih sukses dunia, tidak apa-apa. Karena ini sudah keputusan Allah. Justru sebaliknya, kalau iman dia terhadap takdir itu sempurna, dia malah akan senang ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Alhamdulillah, saudara seimanku mendapatkan nikmat, ya alhamdulillah, saya senang sekali. Karena kalau kamu mendapatkan musibah, saya yang repot gitu ya. Mungkin seperti itu di antara kita. Tapi mending ini daripada yang pertama tadi, hasad, iri, dengki. Ya. Tapi dia bersyukur, alhamdulillah. Ya. Semoga engkau bisa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya senang kalau kamu senang. Karena di antara ciri orang yang imannya itu sempurna adalah ketika kita menyukai orang lain sebagaimana sesuatu tersebut kita suka. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya iman kalian tidak akan sempurna sampai dia mencintai sesuatu terhadap saudaranya sebagaimana sesuatu tersebut kita suka. Saya suka misalnya rendang gitu ya. Maka saya ingin saudara kita, saya ini menyicipi juga. Itu tanda keimanan yang sempurna. Tapi kalau enggak saya kasih pelit gitu ya. Nah ini imannya kurang sempurna. Kalau saya senang tertimpa kebaikan teman saya ini, sesuatu yang saya juga senang, saya kesenang, maka itu salah satu ciri iman kita sempurna. Monggo, saudara mawon yang hadir di sini, kita muhasabah diri. Apakah derajat iman kita sudah sampai ke situ? Ketika kita suka bagi-bagi, ya, maka kesempatan ini saya gunakan untuk mengajak panjenengan minimal seminggu sekali untuk kita infak. Ya, seperti saudara kita bisa pilihlah, baik untuk orang yang fakir atau untuk saudara seiman atau untuk saudara yang hadir di sini, kata beliau supaya tambah semangat.
Ya. Kalau tujuan kita ikhlas lillahi ta'ala karena ingin saudara kita menyicipi kecipratan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah itu salah satu tanda iman yang baik. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mau saudara kita menikmati seperti yang kita nikmati, maka tanda iman yang kurang baik. Kemudian solusi yang kedua supaya kita terhindar dari sifat hasad adalah kita doakan, ya. Kita doakan saudara kita yang tertimpa kenikmatan, ya, yang mendapatkan nikmat, ya. Dan itu diajarkan Rasul dan juga para ulama kita, yaitu barakallahu laka, barakalaika, itu ketika nikah, ya. Ya betul, itu nikmat juga. Atau barakallahu laka fi malika wa ahlika, seperti Abdurrahman bin Auf ketika ditawari, ya, ditawari istri, ditawari harta, beliau mendoakan barakallahu laka fi malika wa ahlika. Salah satu gunanya supaya tidak hasad. Kita doakan saudara kita. Maka sebenarnya doa itu juga untuk kita. Kemudian yang ketiga supaya terhindar dari hasad adalah kita berusaha ridho terhadap apa yang sudah Allah bagi-bagi kepada kita. Ini mirip yang pertama tadi, tapi ada dalil khusus dari Nabi. Rasulullah bersabda, "Irdau bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang artinya wahai manusia, ridholah, berlapang dadalah terhadap apa yang sudah Allah bagi untuk kalian berupa rezeki, maka Anda akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi orang pengen jadi kaya nih Pak Bu, itu gampang ya, itu gampang. Kita ridho terhadap rezeki yang sudah kita dapatkan ini. Jadi bedanya yang pertama tadi kita ridho terhadap rezeki orang lain. Sekarang kita ridho atas rezeki kita sendiri. Kita ridho, seneng, legowo, atau bahasa lain adalah qanaah. Ya. Salah satu sifat istri solehah, ya. Dan juga suami solehah juga harus qanaah. Qanaah itu apa? Legowo. Kalau panjenengan legowo, kata Nabi, takun agnanas, Anda akan menjadi manusia yang paling kaya. Karena innamal ghina ghina nafsi. Karena orang yang paling kaya itu yang paling kaya jiwanya. Walaupun dia pas-pasan hidupnya, walaupun dia nikmatnya hanya sedikit, tapi karena dia ridho, seneng, udah bersyukur, alhamdulillah, yang penting hari ini bisa tidur nyenyak, tidak hasad gitu ya. Karena ada ganjel di perut ini, batu gitu ya, bukan roti atau nasi. Alhamdulillah saya bisa tidur nyenyak, anak-anak juga ini. Walaupun di rekening nol gitu ya, walaupun di berangkas sedikit, walaupun tidak punya beras untuk 1 tahun, tapi Anda itu terhadap rezeki Allah, senang hidup, maka Anda orang kaya. Sebaliknya, kalau kita balik mafhum mukhalafah di usul fikih, kalau Anda tidak ridho terhadap takdir rezeki terhadap untuk Anda ini, pengennya nambah terus, orang yang tamak, maka Anda adalah orang yang paling miskin. Walaupun di rekening sekian triliun, walaupun rumahnya mewah, kendaraannya megah atau sangat banyak, Anda orang miskin, betul. Maka orang-orang koruptor itu saya katakan orang yang paling miskin, Pak. Betul. Walaupun hidupnya seperti itu glamor, tapi mereka miskin. Kenapa? Karena hidupnya tidak enak. Diuber-uber KPK, ya. Diuber-uber netizen, dicela mereka, gitu. Enggak nyaman. Walaupun tidak diuber-uber musuh, tapi ketamakan dalam hatinya ingin terus nambah. Walaupun harus dengan mencuri, walaupun harus dengan mengambil hak orang lain. Kira-kira hidupnya enak nggak Pak? Tidak enak. Karena orang yang bahagia, orang yang kaya itu yang hatinya ridho terhadap yang Allah takdirkan kepada kita berupa rezeki. Cukup? Yang pertama, sifat tercela adalah kibar atau sombong. Yang kedua, hasad. Yang ketiga, disebutkan para ulama di buku-buku akhlak tercela. Ini penting sekali juga, karena efek buruknya mirip yang kedua, menghapus amal soleh.
yaitu riya. Sering sekali kita mendengar. Singkatnya, riya itu sudah kita tahu semuanya, yaitu beramal tujuannya selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala. Atau tujuan pokoknya selain Allah. Tujuan pokoknya adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak ada tujuan kecuali selain Allah, gitu ya. Sama saja. Tapi kalau dia campur, jadi ada istilahnya at-tasyrik fi niyyah. Saya tujuan utama saya berangkat haji ini untuk haji, gitu ya. Tapi saya sekalian bawa dagangan dari Indonesia, tujuan dunia. Boleh nggak? Boleh. Dengan syarat tujuan utamanya adalah ibadah. Tapi ditambahi sampingan, tidak masalah. Tujuan saya berangkat pengajian di Al-Falah ini pengen ibadah, belajar, thalabul ilmi. Tapi karena dari jauh sekalian saya pengen beli nasi goreng gitu ya di situ, contohnya gitu ya. Atau bebek goreng Pak Basuki misalnya, contoh ini ya. Tapi lagi tutup nih Pak ya, karena orangnya lagi kajian. Contohnya ini, boleh nggak? Boleh. Dengan syarat tujuan utamanya adalah pengajian, sampingannya adalah dunia, itu tidak masuk riya yang menyebabkan lenyap amal soleh tersebut, ya. Amal soleh tersebut. Tapi kalau tujuan utamanya adalah dunia, wah saya datang ingin memata-matai. Nah ini jangan-jangan Ustadz kontennya berisi tentang kebencian misalnya gitu ya. Atau ini hati-hati, tujuan utamanya cari uang dari bosnya karena memata-matai orang lain yang hadir. Nah, apa yang datang ke sini? Jangan-jangan bawa bom misalnya. Maka jelas itu riya. Efeknya langsung ya, singkat. Efeknya adalah menghapus amal soleh yang disertai riya tersebut. Amal solehnya terhapus. Bedanya dengan hasad. Riya ini sedikit mending ya. Kalau riya, dia menghapus amal soleh yang menyertainya saja. Misalnya saya sholat, Allahu Akbar, wah ada mertua, dibaguskan, wah nama itu sholli ya, malah bid'ah ini, sebagainya gitu. Riya ini, yang modern ini adalah menghapus amal soleh sholat itu aja. Tapi kalau hasad yang kedua tadi menghapus seluruh amal soleh yang telah lalu, ya, yang telah lalu. Tapi kedua-duanya merupakan dosa besar, ya. Dosa besar, monggo tidak akan Allah ampuni di dunia kalau dia tidak taubat, ya. tidak taubat, riya. Adapun dalilnya, Rasulullah bersabda, hadis riwayat Ahmad, terkenal hadis ini, akhwafu anikum asyirkul asghar. Yang paling, artinya yang paling saya takutkan di antara kalian atau atas kalian adalah kesyirikan kecil, yaitu riya. Wa riya. Jadi sampai Nabi mengatakan ini syirik kecil bernama riya. Syirik kecil sama dengan riya, sama dengan dosa besar, al-kabirah. Jadi walaupun ini kecil tapi ini dosa besar. Gara-gara syirik kecil ini ahli Quran masuk neraka duluan. Hafid, qari, mungkin dia juara 1 di dari RCTI apa itu di film gitu. Terkenal dia, tapi riya tujuannya dunia, bisa masuk neraka duluan. Pertama itu hadisnya sahih. Yang kedua mujahid atau mutasaddiq, orang yang sedekah dengan sedekah yang banyak, tapi tujuannya supaya dikatakan dermawan. Tolong tulis di depan saya nama Pak Imin bin Paijo, sudah sedekah 10.000 gitu ya. Sudah sedikit sombong, ya. Mending banyak tapi ikhlas gitu ya. Sudah sedikit 10.000 sombong, mending banyak tapi ikhlas gitu. Sudah sedikit orang nggak jadi memuji gitu ya, meremehkan. Yang kedua, dia akan masuk neraka duluan, ya. Masuk neraka duluan. Atau pendapat yang lain, masuk neraka duluan setelah
orang-orang kafir atau musyrik. Jadi di antara orang mukmin atau fasik yang masuk neraka duluan, pendapat kedua adalah orang-orang yang riya, terutama yang dikasih karunia 3 amal soleh. Pertama, Al-Quran atau ahli ilmu, ini pelajaran buat anak juga. Yang kedua adalah orang yang ahli sedekah. Yang ketiga, mujahid fisabilillah. Bayangkan ya, 3 amal soleh ini kalau dialokasikan dengan niat yang ikhlas akan masuk surga duluan, insyaallah taala. Pertama, alim atau qori. Ini karunia yang besar, sulit kita mendapatkan ini. Tapi kalau malah riya, supaya disebut masya Allah, ustaz, alim, LC, MA, doktor, profesor, botak gitu ya. Contohnya ini. Tujuannya itu, maka ini bisa masuk neraka duluan. Yang kedua, mutasaddiq, orang yang sedekah dengan banyak. Ahli sedekah itu bukan hanya sekali, Pak. Ahli sedekah itu yang sering bersedekah, baik dari sisi kuantitas atau kualitas. Itu asli ahli sedekah. Tapi dia dari sisi kualitasnya jelek, karena tidak ikhlas, maka masuk neraka duluan. Yang ketiga, jihad. Ini amalan yang jarang di zaman ini. Tidak Allah beri taufik kecuali yang sangat sedikit sekali orangnya. Kalau misalnya dia ikhlas ini luar biasa ya, jadi ahli surga ini ya, bisa ketemu Nabi. Tapi ketika dia dalam hatinya riya, maka masuk neraka duluan. Jadi efeknya sangat mengerikan ya. Bahkan sebelum orang-orang jahat yang lain, orang muslim jahat yang lain, yang dosanya selain riya, dia masuk neraka duluan. Awaluman kusa'ar bihim yaumal qiyamah as-salasa, kata Nabi. Jadi salah satu atau salah 3 yang masuk neraka duluan ada 3 di atas tersebut. Wallahu a'lam. Adapun solusinya supaya kita tidak riya adalah pertama kata Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau ketika nangis, kenapa ditanya? Karena sedang dipuji, Pak. Jadi beliau ini ketika nangis ditanya, atau ketika dipuji beliau malah nangis. Kalau kita dipuji malah, insya Allah ya, ini kebiasaan orang dia itu suka dipuji. Nah, ketika dipuji, sebagian ulama kita salaf malah nangis. Kenapa? Karena takut besok jadi riya. Wah, karena saya dipuji ini sekarang, besok saya berusaha beramal soleh supaya pujiannya tambah banyak, supaya like, comment, share-nya tambah banyak. Hati-hati ini yang di medsos, hati-hati. Tapi kalau kita nggak niat seperti itu, tapi kalau di like ya nggak masalah ya. Tapi kalau tujuan utama kita konten supaya banyak like-nya, banyak cuan misalnya, ya, maka hati-hati ini masuk ke riya. Kemudian yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi rezeki ikhlas, ya. Diberi rezeki ikhlas, doa ikhlas. Allahumma misalnya urzuqni ikhlasa fi kulli amalin yuqarribuna ilaika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah saya ikhlas di setiap amal soleh yang mendekatkan kepada Engkau ya Allah. Ya. Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, jadikanku jadi golongan hamba-hamba orang yang ikhlas di jalan Engkau. Beri doa, Pak. Insyaallah dengan seperti itu akan menjadi orang yang mukhlis, bukan yang riya. Yang terakhir, salah satu solusinya adalah sering-seringlah kita menyembunyikan amal soleh. Salah satu golongan orang yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, karena panas itu kan. Naungan apa maksudnya? Maksudnya naungan arsy Allah. Dalam riwayat Tirmidzi, fi dzilli arsyihi. Yang terakhir adalah apa? Yang ketujuh, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, ya, fa anfaqat ya, yaminuhu, ya, ma la ta'lamu shimaluhu. Yang artinya dia sedekah yang fisabilillah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Dia menyembunyikannya. Sampai seperti itu. Padahal tangan kirinya sering ketemu tangan kanan. Tapi saking dia menyembunyikan amal solehnya, di antaranya sedekah, diam-diam gitu ya, maka insya Allah menimbulkan keikhlasan. Kalau panjenengan sholat tahajud
nggak usah pamer ya. Di depan rumah gitu ya, dikasih lampu, lihat nih yang jalan, saya tahajud gitu ya. Atau hati-hati fitnah HP ya. Fitnah HP lagi haji umroh cekrik, saya lagi nyium Hajar Aswad ya. Sudah capek nyium Hajar Aswad kok sombong, cekrik, kemudian di share di medsos, sombong. Lihat nih, Anda nggak bisa seperti saya, kasihan sekali Anda miskin, sebagai sombong. Dia lihat diliputi dengan sombong, maka terkumpullah sifat tercela tersebut. Maka solusinya berusaha kita amal sholat dengan tersembunyi, diem ya. Kalau masukin kotak infak, tadi mana kotaknya? Nggak perlu cetok gitu ya, biar kedengeran sampingnya, tapi diem aja, pelan-pelan aja gitu ya. Kalau bisa nggak kelihatan ini, ambil 100.000 dibungkus 1.000 gitu ya, supaya ketahuan, kemudian dimasukkan. Ini yang riak ini sudah cuma 1.000 diginikan ya. Lihat saya masukkan ya kotak amal. Ini yang berusaha supaya tidak riak ini 100.000 dibungkus kertas ya. Kalau dibungkus 1.000 mungkin masih bisa sombong ya. Ini dibungkus kertas, dimasukkan gini supaya nggak ketahuan. Maka itu salah satu jalan. Kemudian di antara amal soleh, kata para ulama, supaya timbul sifat ikhlas dan tidak riya adalah zikir kepada Allah. Zikir. Walaupun ngumpul seperti ini Pak, zikir itu yang tahu hanya Allah. Umi-umi, subhanallah, alhamdulillah. Tapi zikir nggak pakai mikrofon. Kalau ini riya ini ya. Zikir. Ya. Padahal banyak manusia, apalagi tidak ada manusia, maka dia akan menimbulkan ikhlas di sini dan tidak riya. Zikir dengan diri, walaupun tidak ada orang. Apalagi ada orang, kita berusaha latihan, maka insya Allah akan timbul sifat ikhlas dan memerangi riya insya Allah Ta'ala. Intinya kita berusaha ikhlas, dan orang yang riya bukan hanya ketika sedang amal soleh, tapi setelah amal soleh termasuk riya. Misalnya saya tadi malam sudah ikhlas, sudah sholat tahajud sembunyi-sembunyi, tapi hari ini saya pamer gitu ya. Wah, saya tadi alhamdulillah ya, saya share itu di Facebook setelah menyelesaikan 14 rakaat gitu ya, dengan 15 juz. Dengan 15 juz. Alhamdulillah ya, semoga ini dengan tujuan tidak pamer, maka terhapus juga amal solehnya, termasuk satu bab ini. Wallahualam bishawab, mudah-mudahan kita diberi rezeki ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, sungguhnya sahnya diterimanya amal itu karena niatnya ya. Kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, hijrahnya kepada Allah, maka akan diterima. Sebaliknya kalau tidak, maka tidak akan diterima. Terakhir sebelum saya tutup, mohon maaf ini tampaknya belum tuntas sifat tercela ini. Insya Allah satu hari lagi yang kemudian nanti akan kita sebelum Ramadan untuk kita murajaah atau mudzakarah fikih puasa. Tapi izinkan pertemuan ini dan setelahnya kita tuntaskan 10 sifat tercela. Ini baru 3 ya. Berarti PR saya pekan setelahnya adalah 7. Insya Allah lebih cepat nanti. Mohon kita untuk semangat. 3 ini karena saya anggap paling membahayakan, maka saya perpanjang pengajiannya dan saya perpanjang dalil dan juga efek-efeknya, yaitu pertama sombong, yang kedua hasad. 2 ini sampai iblis dikeluarkan. Jadi pertama kali dosa di langit yang dilakukan iblis diantaranya itu, yaitu hasad dan juga takabur ya. Kemudian yang ketiga adalah riya, bisa menimbulkan kerusakan amal soleh, baik yang hasad dan juga riya. Bedanya hasad ini lebih parah, riya itu amal soleh yang mengiringi atau diiringi riya di atas ya. Kemudian kita berusaha yang saya katakan tadi, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan akhlak yang mulia ya. Yang sebagaimana doa yang sudah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya. Wallahualam bishawab, barakallahu fikum. Kita akan buka sesi tanya jawab setelah sholat isya berjamaah.
Kemudian kita tutup insyaallah taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.